Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Khatmil Quran. Fotonya kok ganteng iku rek. Fotonya sinten niku? Tepak ta? Jelas diedit iku nggih. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib Habib Hadi, para alim ulama bil khusus Romo Kiai Haji Mudrik sekeluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhina fillah Gus Hedar ki pura-pura lali ki mau. Para asatidzah, santri-santriwati, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus pemangku pondok Tarbiyatul Hasanah Ustadz Rois sekeluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada malam ini, malam Ahad. Kita duduk bersama dalam rangka hafla akhirus sana sekaligus khutmil Quran. Ini merupakan jalsah yang sangat istimewa, yang mana pada malam minggu banyak hamba-hamba Allah bermaksiat kepada Allah, tapi kita alhamdulillah duduk di majlisul zikir, majlisul ilim. Semoga majlis ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, barakah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam kemarin sudah kita bahas mengenai istiqbal Ramadan, yaitu tahiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Alhamdulillah kita masih berada pada bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mumpung masih banyak kesempatan, perbanyaklah sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang hadir, rasa mahabbah, syauq, rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah cepat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kan Sayyiduna Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau lahir kecil dalam keadaan yatim, tidak punya bapak, tidak duwe bapak. Kan nih, bae ono sing gak duwe bapak, yo sabar mawon. Kanjeng Nabi SAW sebelum lahir orang tua tidak ada. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Nah, ini Abu Yazid, beliau kecil dalam keadaan yatim dan dididik langsung oleh seorang ibu yang solihah, ibu yang ahli ibadah, ibu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Abu Yazid mencapai umur balik, beliau ngomong sama ibunya, "Hai ibuku, aku sudah mencapai usia balik, aku sudah dewasa, aku sudah besar." Ditanya oleh ibu, "Ki bahasa Indonesia apa bahasa Jawa enak nggih?" Campur nggih? Gaduh-gaduh. Kok tahu campur? Ketika memberi kabar ibunya, kata ibunya, ditakoni mbek ibu,
apakah engkau pernah melihat Rasulullah? Takone gak ngomong kon pernah belajar, kamu ini, yang ditanya langsung poinnya, pernahkah kau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawab oleh beliau, belum pernah. Lalu bagaimana caranya supaya aku bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab oleh ibunya, ihfazil Quran alladzi unzil ala qalbihi syarif. Hafalkan Al-Quran yang mana Al-Quran tersebut diturunkan dalam hati Nabi Muhammad SAW. Hati yang sangat mulia. Bahkan seandainya diturunkan di gunung, gunung akan hancur lebur dengan Al-Quran. Tidak kuat menahan beban Al-Quran yang sangat mulia ini. Tapi hati Nabi Muhammad SAW lebih kuat daripada Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Hafalkan Al-Quran yang diturunkan dalam hati Nabi Muhammad SAW. Perbanyak baca sholawat kepada Nabi SAW. Dan pelajarilah bagaimana sejarah para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menyintai Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW lebih daripada dirinya sendiri. Duduk cuma cinta kepada dia, cinta kepada Nabi, bahkan cintanya kepada Nabi lebih dari keluarganya, lebih dari orang tuanya, lebih dari anaknya, lebih dari hartanya, bahkan lebih cinta daripada dirinya sendiri. Cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa min walidihi wa min malihi wa min nasi ajma'in wa min nafsihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, hartanya, bahkan lebih dicintai dari semua orang, bahkan lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Kecintaan kepada Nabi SAW bergantung dengan keimanan. Koreksi diri kita bagaimana cinta kita kepada Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa min waladihi wa minan nasi ajma'in wa qila wa min nafsihi. Itu ketika itu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, wallahi anta ahab ilayya min walidi wa min auladi wa min nasi min wali wa min nasi ajmain illa min nafsi. Atau kama qala, demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari orang tuaku, dari anakku, dari hartaku, dan dari semua manusia, kecuali aku lebih cinta kepada diriku sendiri ya Rasulullah. Apa jawab Kanjeng Nabi? Maka mula imanuk ya Umar. Imanmu belum sempurna wahai Umar. Karena apa? Masih cinta lebih cinta dirinya daripada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Seketika itu langsung Sayyidina Umar spontan menjawab, al-an ya Rasulullah, anta ahab ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Qal al-an kamula imanuk ya Umar. Sekarang imanmu baru sempurna wahai Umar. Allahumma sholli ala Muhammad. Cintai sahabat bukan cuma omongan saja cinta kepada Nabi, tapi cinta yang penuh dengan pengorbanan. Orang cinta harus berkorban, mau atau tidak. Enggak berarti cuma omong kosong. Kita teruskan cerita tadi. Setelah itu pergilah Abu Yazid. Beliau mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh ibunya tadi.
menghafal Al-Quran, banyak sholawat kepada Nabi SAW, pelajari bagaimana sejarah sahabat cinta kepada Nabi, sampai akhirnya tidak lama datang kepada ibunya, beliau bermimpi ke Nabi SAW. Setelah itu bangun langsung memberi kabar, absyiri ya ummah, kabar gembira wahai ibuku, bahwa aku telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditanya oleh ibunya, kau bertemu dengan Nabi dalam mimpi apa terjaga, terang-terangan? Dijawab oleh Abu Yazid, aku bertemu dalam mimpi wahai ibuku. Kalau begitu engkau masih belum mendapat kemuliaan yang sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mimpi Kanjeng Nabi iki nikmat yang sangat besar. Tapi bagaimana pendidikan orang tua? Wis mimpi Kanjeng Nabi masih dibilang masih belum engkau. Masih belum mencapai derajat rijal yang orang yang benar-benar mulia. Takon, bagaimana caranya ibuku? Aku supaya bisa bermimpi, bisa melihat langsung dengan Nabi SAW. Kita lihat bagaimana pendidikan seorang ibu kepada anaknya. Akhirnya dikatakan oleh ibunya, hei anakku, waktu engkau sholat, waktu kau tahiyat, kau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Iku kau khitab kepada Nabi atau khitab ghaib kaf itu? Assalamu alayka apa assalamu alaihi? Assalamu alayka berarti kamu. Kita mengucapkan assalamu alayka berarti Nabi di depan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Diajari oleh ibunya supaya kalau kau mengucapkan dalam tahiyat assalamu alayka berarti Nabi SAW hadirkan dalam bacaan tersebut, dalam salammu tersebut Nabi ini di depanmu. Sebab kita ngomong ka assalamu alayka. Jenengan kira-kira ketemu uang gak ana uang apa kira-kira ngucapno salam dah. Ketemu orang baru assalamu alaikum, soalnya di depan kita melihatnya. Akhirnya mulai diamalkan oleh Abu Yazid Al-Bustami, selalu menghadirkan Nabi SAW dalam hatinya. Bahkan beliau rindu untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW dan mendengarkan jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya keinginan terus, kerinduan, kecintaan kepada Nabi berjalan sampai akhirnya beliau mendengar, melihat dan mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini langsung datang kepada ibunya, ibu ada kabar gembira. Kata ibunya, sudah, tidak usah ngomong kau. Sekarang engkau baru mencapai derajat yang sangat tinggi, rijal yang sebenarnya, kata ibunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki pendidikan wong tua ambek anak ibien. Duduk diajari untuk cinta dunia, diajari ini, diajari itu, kehidupan ini. Tapi apa? Diajari untuk dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah dekat kepada Nabi Muhammad, semua akan ia dapati. Jadi kembali ke diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Seorang ibu mendidik anak tadi, kalau kita lihat apa yang dimiliki, kedudukan apa yang dimiliki oleh seorang ibu sampai beliau bisa mendidik anak yang sedemikian. Bahkan kalau tidak ketemu Nabi Muhammad SAW langsung, berarti kau bukan orang yang sangat mulia, bukan benar-benar mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu menuju kepada Allah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
iki yang diajarkan pertama oleh Nabi, oleh ibunya diperintahkan, yaitu untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Al-Quran merupakan mukjizat yang sangat agung, yang sangat besar, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, insya Allah tidak bakal tersesat selama-lamanya. Ini mau masuk bulan Ramadan, Sya'ban, bulan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kesempatan buat kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. PE kepingin ketemu Kanjeng Nabi. Kepingin apa mboten sih? PE wis kepingin ketemu Kanjeng Nabi. Kalau sudah lihat wajah Nabi SAW, bertemu dengan Nabi, insya Allah kenikmatan apapun tidak ada artinya sama sekali. Karena pas sahabat, ada sahabat beliau apabila duduk bersama Nabi SAW, hilang semua kesedihan, kesumpekan. Dengan apa? Melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Cuma melihat wajah Nabi hilang rasa sedih. Kita juga tidak jauh dengan hal yang sedemikian. Kita tidak akan cinta kepada Nabi dan tidak akan bertemu Nabi SAW kalau kita tidak menginginkan, kalau kita tidak rindu terhadap Nabi Muhammad SAW. Kepingin rindu kepada Nabi, pelajari sejarah Nabi. Para sahabat kok sampai benar-benar cinta kepada Nabi? Apa lain? Karena mereka duduk bersama Nabi, sholat jamaah bersama Nabi, makan bersama Nabi, zikir bersama Nabi, baca Al-Quran bersama Nabi, jalan bersama Nabi, jihad bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu perilaku Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang dilihat oleh mereka sedikit pun dari kejelekan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Dari itu dikatakan oleh orang-orang kafir, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada mithla ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku tidak pernah melihat seorang menyintai seseorang seperti sahabat Muhammad menyintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cinta mereka terhadap Nabi Muhammad SAW? Ini kecintaan inilah yang menyebabkan kita kelak dikumpulkan bersama Nabi SAW. Modal utama sahabat bukan amal mereka, bukan karena banyak sholat, banyak ibadah, banyak puasa, banyak zikir. Ini tidak menjadi modal buat mereka, tapi mereka menjalani dengan sungguh-sungguh. Yang diharapkan oleh mereka adalah satu, cinta kepada Nabi SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nih ketika ada seorang, ketika Nabi SAW berceramah, seorang tanya, mata saya Rasulullah. Iki sing takon wong teko gunung, wong ndak ngerti apa-apa, adab kurang mengikuti peradaban. Lah para sahabat delok wong moro-moro pas Nabi enak-enak ceramah dipotong, yang ngerutu para sahabat mau megang orang iki kok cek kurang ngajari. Enak-enak Kanjeng Nabi pas ceramah kok moro-moro dipotong, sing ditakokno ndak berbobot. Hitungane sahabat sing ditakokno napa? Kapan kiamat? Mata saya Rasulullah, kapan kiamat? Kok ndak takon masalah hukum halal haram apa iki, sing ditakokno kok langsung kiamat. Pegel sahabat iki. Wis cara tanyanya ndak sopan, yang ditanyakan adalah masalah kiamat, seakan-akan iki ndak ada faedahnya pertanyaan. Tapi setelah mereka tahu akan jawaban Nabi Muhammad SAW, yaitu ditanya oleh Nabi, ma'adattalah, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Kon kok takon kiamat?
Ya Rasulullah, aku tidak ada persiapan banyak sholat atau banyak puasa, banyak ibadah, tapi anni uhibbullaha wa rasulah. Persiapanku cuma aku cinta Allah dan cinta kepada Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Gal anta ma'aman ahbabta. Kau bersama orang yang engkau cintai. Bahkan langsung istabsyaru wajha ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dengar jawaban Nabi, engkau bersama orang yang engkau cintai, pada senang semua para sahabat. Sing mau gerutu pegel, akhirnya dipanggil orang Badui kita tadi, dicium oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair, terima kasih banyak, untung kau tanya sedemikian. Gal sahabat tidak ada yang lebih menyenangkan hadis Nabi SAW kecuali hadis tersebut, yaitu anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Ini modal utama sahabat Nabi SAW untuk mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama Nabi, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi, cinta butuh pengorbanan, bukan cuma omongan tok. Nah, saiki awak dewi, pengorbanan kita apa terhadap Nabi SAW? Solawat ya jarang-jarang. Mungkin beda onok majelis kita jarang bersolawat. Beda onok majelis solawat baru kita tidak berhenti solawat. Mungkin kalau tidak ada sholat, kita juga tidak baca sholawat. Nah terus endi bukti cinta kita kepada Nabi SAW pun dibukti. Bukti cinta termasuk memperbanyak sholawat. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia selalu menyebut-nyebut namanya. Kita cinta kepada Nabi SAW, otomatis cinta kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki bukti cinta. Kita membahas cinta sahabat kepada Nabi SAW ini sangat-sangat banyak sekali. Bahkan satu cerita ini kan ketika salah seorang sahabat, tidak tahu namanya Hubeb Tasapa, ketika beliau disiksa oleh orang kafir Quraisy, disiksa dipancung, ngerti dipancung? Salib, dipukuli, cambuk terus, darah keluar terus menetes dari wajah mulai kaki, dicambuk, disiksa habis-habisan, tentean wis. Akhirnya ana wong kafir sing nyeltuk, Hubeb, maukah kau posisimu sekarang aku ganti dengan Muhammad? Kau hidup enak tenang di keluargamu dengan anak istrimu, hidup dengan penuh kenikmatan, biar Muhammad yang menduduki tempatmu. Apa jawabnya sahabat iki tadi? Wallahi ma arda an yakuna Muhammad, demi Allah aku tidak rela. Wallahi ma arda apa itu? Wallahi ma arda an yakuna Muhammad yukhazu bisyauka wa ana aminan fi adi'an fi ahli wa auladi. Allahumma sholli ala Muhammad. Demi Allah aku tidak rela aku hidup enak, wallahi la akunu aminan wadi'an fi ahli wa auladi wa Muhammadun yukhazu bisyauka. Demi Allah aku tidak rela aku hidup enak tenang dengan anak istriku, keluargaku, sedangkan Nabi Muhammad tertusuk duri. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi tertusuk duri, beliau tidak rela. Beliau hidup enak tenang dengan keluarganya, tidak rela kalau Nabi Muhammad tertusuk duri.
Sedangkan keadaan beliau dalam keadaan disiksa, darah menetes mengalir dari tubuhnya. Kecintaan hakiki terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersakiti sama sekali. Apa? Cinta. Kurban. Beliau disiksa tidak ada masalah, yang penting Nabi selamat. Beliau mati tidak ada masalah, yang penting Nabi selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengorbanan sahabat demi cinta beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus ngene, apa kira-kira ndak di surga ndak dikumpulkan kali Kanjeng Nabi ta? Lek awak dhewe kira-kira ya apa? Ojo mampak pengorbanan iki ya, sholawat ae jarang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu pesan dari ibunya tadi yaitu perbanyak baca Al-Qur'an. Apalkan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, amalkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita ngapalkan, insya Allah pondok sendiko dawuh iki pondok tahfidz nggih. Napa mboten? Ndak, pondok jenengan. Kita tarbiyah hasanah jelas insya Allah kabeh mlebu ya tahfidz ya segala ya nggih insya Allah. Al-Qur'an iki diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pegangan buat umatnya, buat hambanya, buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus untuk kita amalkan. Bil khusus sebentar lagi insya Allah masuk bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Perbanyak baca Al-Qur'an. Innal qalba la tasda' kama yasda'ul hadid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hati itu akan berkarat seperti besi. Gila wa ma jala'uha ya Rasulullah. Sahabat tanya, apa yang bisa menghilangkan karat tersebut wahai Rasulullah? Qala qiraatul Qur'an au qila tilawatul Qur'an. Yang akan menghilangkan karat dari hati kita adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Nah saiki awak dhewe kira-kira dalam sehari baca berapa ayat dari Al-Qur'an? Ojo ngomong jus-jusan ya, jus-jusan kakean. Nek jus-jusan hampir mustahil kaya nggih. Tapi kira-kira pirang ayat ngoten loh dalam sehari. Makanya kita sebagai hamba iki kita selalu mengikuti hawa nafsu saja. Hawa nafsu tidak cocok dalam kita membaca Al-Qur'an. Coba kira-kira kita ngaku cinta napa mboten kali Al-Qur'an iki? Cinta napa mboten? Cinta. Sanggup baca Al-Qur'an? Sanggup. Apa enakan baca WhatsApp dah? Nah, terus terang, kita baca Al-Qur'an 5 menit, 10 menit sudah terasa haus. Baca Al-Qur'an 5 menit, 10 menit kadang kok ganti entek ket mau yo. Pemane baca kahfi kadang malam Jumat suwi yo. Delok maneh padahal sik baca orang lembar delok kurang pirang lembar. Kok oleh maneh delok imane pirang lembar kok gak mari-mari. Berarti iki nunjukkan bocoe bukan dengan senang hati, baca dengan terpaksa. Kalau kita baca dengan senang hati, ya insya Allah baca banyak ketok sedikit. Dan kalau kita baca dengan senang hati, insya Allah akan terasa enak di bibir kita. Bahkan di lisan kita ini bocok enak. Kalau jenengan bocok delok teko WA kan umumnya biasanya jarang wong gak nyekel Android iki ya. Pemane santri-santri iki biasanya pek wis mulai sing dikangeni dudu ibu bapake tapi apa? Kira-kira jenengan kangen kali wong tua apa kangen kali setan kotak iki, Pak?
Ojo mampak mulai yo kadang ibuke nyambangi, ibuke gak dijak omong habi sing dicukuk digawe habian. Gak ngoten dah. Soale iki yo akeh selentang-selenting teko santri ditelok ibu bapake teko gak dijak omong habi dicukuk habian dhewe. Lagi bukan cuma anak kecil, bahkan orang tua sekarang makanya kadang sampai akeh wong melaku kesandung, akeh ketabrak, akeh iki kok kadang kejegur got gara-gara napa? Tahu tak kita coba melaku ambek baca Al-Qur'an. Pernah napa mboten kira-kira? Sing apalan iki lho, sing kira-kira apal atau melaku ambek tasbihan. Tahu napa mboten kira-kira? Tapi BM melaku ambek gawa HP ya insya Allah tidak pernah lepas kita. Kadang ndak ono apa-apa deloki HP. Kok kadang-kadang wong turu enak-enak turu kurung krek deloki. Ono apa? Padahal gak ono apa-apa. Tapi coba kongkon baca Al-Qur'an, HP kita baca WhatsApp, baca iki berjam-jam tidak ada masalah. Tapi coba baca Al-Qur'an kira-kira gantiin baca Al-Qur'an kaya awak dhewe baca WhatsApp kira-kira. Enak napa mboten? Kita baca iki dengan asyik, dengan senang hati. Lalu kalau kita baca Al-Qur'an dengan terpaksa, yaiku mau bedoe. Ini baca WhatsApp 1 jam, lihat HP 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam ndak kerasa. Tapi baca Al-Qur'an 5 menit, 10 menit kaya wis berjam-jam. Itu yang kita alami dan ini yang terjadi pada diri kita semua. Ngaku atau gak ngaku ya wis ngono iku prasaku. Betul napa mboten niki? Kita baca dengan terpaksa. Coba kita baca itu dengan senang hati, merenungi ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Asyik ini adalah kalamullah. Ini omongan paling agung, ini omongan paling mulia langsung dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takzim dengan Al-Qur'an, insya Allah tidak akan terasa kita baca. Makanya kaya ono salah seorang dari bangsa Jamalul Lail, salah seorang habaib, ketika bulan Ramadan beliau baca Al-Qur'annya sedikit. Di luar bulan Ramadan tidak pernah berhenti baca Al-Qur'an terus. Ajib napa mboten niki? Di luar bulan Ramadan baca Quran ndak berhenti siang malam, tapi bulan Ramadan siang ndak baca Al-Qur'an, cuma malam tok bocoe. Napa apa lae? Akhire wonten tiyang sing tanget, kok ketoke aneh iki. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Mestinya beliau lebih memperbanyak lagi dalam membaca Al-Qur'an. Kok tambah mandek siang hari bulan Ramadan, sedangkan di luar Ramadan siang malam. Akhirnya wonten sing tanglet, Habib kok gak enak gitu di luar bulan Ramadan antum ini baca Al-Qur'an siang malam, tapi di dalam bulan Ramadan kok justru pada malam hari, siang kok tidak baca. Ki orang penasaran. Akhirnya Habib iki sebenarnya mau jawab ndak enak, cuma ya perlu dijawab supaya ngilangkan unek-uneknya orang ini tadi. Ya waladi, ketahuilah bahwa kalau aku baca Quran pada siang hari bulan Ramadan, aku takut tidak dapat ganjarannya orang yang haus dan lapar. Kenapa? Karena kalau aku baca Quran ini serasa madu di bibirku, serasa madu di lisanku ini. Jadi aku baca Al-Quran berjam-jam tidak ada istilah rasa haus, yang ada manis, enak dalam mulutku, dalam bibirku ini. Maka dari itu aku takut tidak merasakan yang dirasakan hamba-hamba Allah yang pada haus dan lapar. Soalnya aku baca hilang rasa haus, hilang rasa apal. Podo kali kula kali jenengan baca. Gak ngoten dah. Jenengan baca Al-Quran kira-kira rasanya ya apa? Rasa madu apa rasa jadam kira-kira?
Tapi ini lihat mereka. Mereka sudah menyatu dengan Al-Quran. Bukan cuma baca saja, bahkan amalia mereka adalah Al-Quran. Bahkan dikatakan mereka Al-Quran yang berjalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Amal tidak pernah lepas dari Al-Quran. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kana khuluguhul Quran. Bukan cuma dalam bacaan saja, tapi amaliyah mereka juga Al-Quran. Fahumul gaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Quran fi garani. Mereka selalu berbarengan, bergandengan dengan Al-Quran, tidak pernah lepas dari Al-Quran sama sekali. Bahkan Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibil Maulid, beliau mengatakan, aku mendapatkan ilmu dari Al-Quran pada bulan Ramadan, tidak aku dapati pada bulan-bulan yang lain. Bahkan setiap tahun, setiap bulan Ramadan, aku mendapatkan ilmu baru dari Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber segala ilmu. Ilmu apapun ada dalam Al-Quran kalau kita mengerti akan Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran adalah pegangan buat mereka. Mereka tidak pernah lepas daripada Al-Quranul Karim. Ini adalah kalamullah, kalam yang sangat mulia. Maka dari itu gunakan kesempatan pada bulan Ramadan ini. Mari, kata Nabi SAW, ahsinu niyatakum, perbaiki niat kalian. Niat sholat berjamaah tidak pernah lepas pada bulan Ramadan. Sebulan penuh niat sholat berjamaah. Yang kedua, kita niatkan baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Ojo kesusu bocoi lang cepet hatam dang mari. Tapi baca dengan baik, tadabbur dan juga tajwidnya dibenarkan. Direnungi kalau bisa tahu artinya. Niat sholat taraweh tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Niat sodago, niat ini, niat itu dan lain-lain. Niat mulai sekarang, niat-niat yang baik, insya Allah akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhiran, dan yang terakhir kan Sayyiduna Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Semerap napa mboten? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Semerap napa mboten niki? Ki Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sing gosida ya arhamar rahimin. Iki amalan beliau setiap hari 25.000 la ilaha illallah, tutup 1.000 tapi 25.000. Sholawat kepada Nabi SAW 25.000 dalam sehari. Belum waktunya beliau dakwah, yang ngajar, yang dakwah, yang ini dan itu lain, tidak ada waktu kosong beliau. Kok ceritanya wae sing liyane kok wae. Lagi ketika mau menjelang bulan Ramadan, anak istri dipanggil oleh beliau. Sini semua, duduk yang gini. Kok iki ditiru ambek Yai Mudrik insyaallah. Ini bujue ditangani. Ini mau masuk bulan Ramadan, istri. Amalan apa yang mau kau tambah pada bulan Ramadan? Apa nambah ibadah nopo awakmu iki? Mau masuk bulan Ramadan. Oh, aku mau nambah banyak Al-Quran, mau nambah ini, sholat, sedekah dan lain-lain. Alhasil nambah amal-amal kebaikan. Wis. Anak ditanya, kau mau nambah apa? Jawab, mau nambah sholat, mau nambah baca Quran, nambah ibadah, nambah iki. Sudah ditanya satu persatu, wis selesai semua. Sudah. Si anak-anak takon nambah bapak. Terus sekarang Abah mau nambah apa? Nah, biasanya arek saiki lak ngono sering protes ya mbek wong tua ya.
Baik wong tua ngongkon salat jamaah, sembahyang jamaah terus bapaknya gak sembahyang jamaah. Kira-kira protes napa mboten anake? Lho bapak ngongkon kula lah, bapak kok gak jamaah? Iki sudah wajar. Lah iki anaknya tanya, lah terus abah nambah apa? Kalau aku tidak menambah apa-apa, kata abahnya. Ajib loh. Kita semua ditanya disuruh nambah apa kok gak nambah? Kenapa? Protes anak istri kita deh. Gal, karena waktuku semua sudah penuh. Tidak ada waktu kosong sama sekali. Apa yang mau aku tambahkan pada bulan ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada istilah waktu kosong buat mereka. Waktu sangat berharga buat mereka. Beda dengan kita. Bahkan kalau orang yang ahli dunia, urusannya urusan kerja, urusan duit, waktu adalah uang. Tak ngono dah. Jadi tidak ada waktu kecuali uang harus masuk. Iki buat yang ahli dunia. Begitu juga yang ahli akhirat, tidak ada waktu kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu kecuali takarrub untuk kebaikan. Sehingga beliau tidak ada waktu kosong sama sekali. Kita terus terang waktu kita buang sia-sia belaka. Ya siki urusannya dek oma tolenan HP, engko dak tolenan HP yang delok TV, engko iki, terus mana waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini kelak untuk diri kita sendiri. Ini pendidikan mereka terhadap anak-anak mereka. Yang pertama ikut tadi Sayyiduna Yazid Al-Bustami dididik oleh seorang wanita yang salihah. Jelas wanita ini adalah waliyallah, seorang waliyah. Dididik untuk mengenal Nabi Muhammad SAW sampai berjumpa dengan terjaga kepada dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kita diberi taufik hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat sehingga tidak masuk bulan Ramadan kecuali kita niat ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh, dan kita insyaallah diberi hidayat untuk selalu baca Al-Qur'an, selalu sholat berjamaah, selalu sholat tarawih, dan selalu berbuat amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arbutna bin nabi sallallahu alaihi wasallam rabtan la yanhal, warzuqna kamalal iktidabi wahsyurna ma'am wajma'na fid dunya wal barzah wal akhirah. Barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa inna ala siyam wal qiyam. Janibna min jamil atham birahmatika ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Anjisana rahmatan min indik nas'ad biha fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la nakhruj min hadzal jam' illa maghfurin dzunubina masturin uyubina maghdhiyin hajatina. Allahumma shfi mardana wa afi mubtalana shifaan la yughadiru saqaman wa la alama zahiran wa batinan tawwal a'marana fi ta'atik wa fi ta'ati rasulik ma'a kamalis sihah wal afiyah. Allahumma barik ma'ad tarbiyatul hasanah, barik bi mudiriya wa sakin fi mudiri wa sakinih, barik fi tullabi wa ja'al talib talibah min talibah ja'alhum min as-salihin was-salihat, alimin alimat, mukhlisin mukhlisat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah ila hadratin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجاد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فدرك إلهي ترى قبل الفناء والهلاك يا عم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله سلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فراهي وفي مرضاتك جميع الأمور اللهم يا عالم بحالاتي ومطلعا على سرائري ونياتي اقضي جميعا حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميعا حسناتي وسامحني في مواضع وميادي واغضب في ديوان ساداتي واسلك بسبيل النجاة في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راهب في رضاك مستسلما لقضاك واغضب من عولياك واسلك بسبيل الهدى وألهقني بأسفياك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تفسر لكل حوبة واستر لنا العورات وعامل الرعاد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الحلان وكل ذي محبة أو جارة أو صحبة والمسلمين الأجمع آمين ربي اسمه فضلا وجودا منا لم اكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه هذا الحب وآله والصحبه عدة طهسه صحبه والحمد لله في البدء والتناهي.